Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di GPIB Jemaat Hosiana Berau. Kiranya kesetiaan beribadah merupakan amal syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibadah hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta ini dilayani oleh pendeta yang beliau pastor. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 yang menyatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai
kesal dan malu, dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Allah Maha Kuasa, kami bersukacita bahwa Engkau memanggil kami dalam persekutuan, sehingga kami dapat turut dalam karya panggilan bagi kemuliaan. Namun kami mengaku bahwa oleh karena dosa maupun pelanggaran, panggilan itu dirusak oleh perpecahan, dengki, iri hati, maupun kepentingan diri sendiri. Kami seringkali banyak menuntut, banyak berbicara, bahkan kecewa ketika dalam tugas panggilan kami. Banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kami. Keegoisan juga merusak persekutuan kami, sehingga membuat kami hidup dalam ketidakdamaian serta tidak fokus pada pelayanan yang seharusnya kami lakukan bagi sesama. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami mohon, baruilah hidup kami oleh Roh Kudus, agar kami memahami kembali makna panggilan dan pengutusan masing-masing, agar dalam karunia-karunia yang kami miliki, kami bersatu dan saling menopang satu sama lain, melayani dengan tulus sebagaimana Engkau telah memanggil kami dalam persekutuan denganmu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan yang sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak
mengingat-ingat dosa. Berdasarkan akan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang kelima hingga ayat 7 yang menyatakan bagi kita demikian: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala waktu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bersama akan mendengarkan pujian dari Majelis Semangat Bertugas. Yang putih
Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbing dan serta kami ya Tuhan dalam firman dan kebenaran-Mu untuk kami menghayati dikala kami mendengar dan memampukan kami untuk menyatakan dalam perjalanan hidup beriman kami. Sertai kami ya Tuhan dalam naungan pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, sumber hikmat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undi ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. demikian pembacaan Alkitab. Hendalah firman Tuhan dengan segala kekayaannya, diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah kata bijak, pola didik anak bukan untuk mereka menjadi kaya, melainkan kelak agar mereka menjadi bahagia, agar mereka mengetahui nilai sebuah benda dan bukan harganya. Yang saya mau katakan adalah, ketika kita mendidik anak kita, bukan menjadi sebuah tujuan agar mereka punya, tapi yang mereka punya adalah kelak adalah rasa sukacita dengan segala sesuatu yang mereka miliki nantinya.
terlepas dari harganya, terlepas dari benda itu sendiri. Sehingga dengannya boleh dan dikata dia menghargai dan dia merasakan kebahagiaan dengan apa yang dia miliki kelak nantinya. Dan tentu saja didikan ini akan bertolak dari apa yang disampaikan melalui orang tua kepada mereka sebagai anak. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, relasi antara orang tua dan anak menjadi relasi yang mau dan diangkat juga dalam kitab yang kita baca, secara khusus dalam kitab Amsal pasal 1 pada ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-19. Dalam kitab Amsal tersebut, Bapak Ibu dan Saudara, secara umum mau menyatakan bagaimana kitab ini memberikan sebuah cakrawala berpikir atau pencerahan bagi kita, bagi setiap orang yang percaya, agar kita diajak untuk memahami dalam sebuah perspektif Allah. Sejauh mana Allah menyatakan, bagaimana Allah memberitakan, Allah menyatakan akan kehidupan bagi setiap anak-anaknya. Lebih lagi, ia mau menitik beratkan mulai dari hidup yang tidak lain adalah takut akan Allah. Sehingga apapun yang dimiliki, baik intelektual atau hal-hal yang lain, saudara, semua ini akan bermula dari hati. Dan kita diajak untuk bertumbuh dalam spiritualitas yang sedemikian. Sebagaimana Amsal pasal 1 ayat 7, saudara, mau menyatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan. Di sini diberikan sebuah nasihat bagi kita, bahkan sebuah peringatan bagi mereka. Dikala mereka tidak setia, maka mereka akan terjerumus dalam kehidupan yang jahat. Di sini Salomo juga mau menyatakan bagaimana dia sudah diberikan petunjuk dari orang tuanya, dan ia juga mau menyatakan dalam kehidupan bagi para umatnya, bagi orang-orang yang ada bersama dengan dia, bahwa ada petunjuk dalam sebuah kehidupan yang sederhana kata, saudara, sistem tabur tuai selalu menjadi bagian yang tidak pernah usai. Artinya mau mengatakan dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai ke depan nantinya, berlaku segala sesuatu apa yang kita tabur, maka itu juga apa yang kita tuai. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, didikan Tuhan menjadi ranah yang mau menyatakan bagi kita bersama. Apa yang dinyatakan bagi kita dalam firman Tuhan, yang tidak lain ada pola didik yang dinyatakan dalam peran orang tua kepada anaknya. Kita mengenal siapa orang tua dari Salomo dan siapa ibunya. Saudara, Daud dan Batseba menjadi orang tua yang dipercayakan atasnya. Kita tahu bagaimana background dari masing-masing orang tua. Tapi Allah tetap memperkenankan sebuah kehidupan yang adalah anugerah dalam kehidupan keluarga tersebut. Yang tidak lain bahwa keluarga itu melalui anaknya kembali dipakai untuk menjadi pemimpin bagi bangsa pilihan Allah. Kalau saja kita melihat akan orang tuanya, Bapak Ibu dan Saudara, pasti kita bisa menginventarisir akan apa kesalahan Daud, akan apa yang dilakukan oleh tidak lain adalah ibunya yang adalah Batseba. Mereka punya kekurangan dan kelemahan, namun Allah memakai mereka punya cara melalui anaknya. Dan anaknya inilah yang tidak lain adalah Salomo, diperkenankan oleh Allah untuk ia menjadi seorang pemimpin besar melalui orang tuanya. Sebagaimana yang kita baca bersama, Bapak Ibu dan Saudara, memberikan sebuah pernyataan awal. Sebagaimana dikatakan ayat yang ke-8, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu. Menjadi seruan dan juga dinyatakan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Apa yang mau dinyatakan Bapak Ibu dan Saudara? Mari kita perhatikan. Sebagaimana pernyataan dikatakan demikian, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Saudara, sebagaimana seorang anak kecil dalam kenyenyakan tidurnya, ada sesuatu yang menghias pada kepalanya, ada sesuatu yang mengikat pada lehernya. Namun apa yang dia rasakan adalah sesuatu yang membawa kedamaian pada dirinya. Ia mau mendengar, ia mau mengenakan sesuatu, dan itu menjadi sebuah simbol sebagaimana menyatakan dalam firman bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu,
dan suatu kalung bagi lehermu. Kalau saja kita ada sebagai anak-anak yang Tuhan perkenankan dalam hidup, marilah kita boleh mendengarkan, marilah kita boleh memperhatikan sebagaimana seorang anak kecil dibuat dengan segala rasa nyamannya. Dan apa yang dia kenakan pada lehernya menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah tanda dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Saudara, apa yang mau dinyatakan lebih adalah sebab apa yang mereka ajarkan melalui orang tua mereka tidak lain adalah menambah baik budi pekerti mereka, baik budi baik mereka, baik segala karakter mereka, dan itulah yang menjadi perhiasan, itulah yang menjadi hiasan baik di kepala maupun di leher sebagaimana digambarkan oleh kitab ini. Dan itu Bapak Ibu dan Saudara, apa yang sudah melekat pada diri ketika ia diperjumpakan dalam sebuah pilihan hidup. Dan hidup itu adalah sebuah pilihan. Tentu saudara, setiap kita harus punya pilihan. Dan pilihan itu mau menyatakan kembali, yang paling sulit ketika kita memilih bukan soal pilihan iya juga benar, tapi bagaimana kita mempertahankan akan pilihan itu. Karena tawarannya banyak, karena kita diberikan batasan dan konsekuensi atas sebuah pilihan yang kita ambil. Sebagaimana Bapak Ibu dan Saudara melalui firman Tuhan, juga sebagaimana orang tua mengingatkan kepada anaknya dengan bahasa yang sederhana, Bapak Ibu dan Saudara, kalau saja ada orang yang tidak baik, ada orang yang jahat membujuk engkau anakku, sebagaimana seorang ibu kepada anaknya, jangan turuti akan bujukan mereka. Jangan ikut dengan orang-orang yang demikian anakku. Jauhilah mereka. Itulah batasan yang diberikan Bapak Ibu dan Saudara. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan. Dan lebih lagi ketika mereka menawarkan atas sebuah pilihan, sebagaimana dikatakan firman Tuhan bagi kita. Sederhana kata, bagi mereka yang jahat mengajak, ayolah ikut sama kami. Mari kita mencari orang, kita akan merampas segala harta mereka, dan kita bersenang atas segala apa yang kita dapatkan. Lebih lagi, membuang undi yang sederhana kata mau mengatakan, apa yang mereka dapatkan akan mereka bagi rata hasilnya. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, gambaran ini memberikan ruang bagi kita, mengingatkan bagaimana nasihat dan peringatan itu menjadi sebuah corong besar yang mengingatkan bagi kehidupan setiap kita. Karena digambarkan lebih sebagaimana firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, ibarat seekor burung. Jikalau ia dijerat, maka tentu ia tidak akan memiliki kebebasan atas jeratan yang boleh dikata akan membinasakannya. Tapi ketika ia melihat akan jerat itu, maka dia akan pasti meninggalkan, maka dia akan terbebas dari jerat jaring yang akan ia alami. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tentu ini memberikan ruang bagi kita bersama sebagaimana firman Tuhan. Karena tawaran demi tawaran membuka ruang ketika manusia tidak lagi melihat akan didikan Tuhan. Didikan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara menjadi sebuah bagian yang mendatangkan berkat bagi setiap kehidupan kita. Banyak orang berhenti di tengah jalan ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Saya katakan kembali, banyak orang bahkan berhenti di tengah jalan ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Sebagaimana saya katakan di awal tadi, ketika kita memberikan sebuah didikan bagi anak-anak kita, bukan persoalan harta benda dulu, tapi memberikan sebuah nilai agar mereka kelak menjadi bahagia. Karena letak kebahagiaan itulah akan mewarnai dengan apa yang mereka miliki. Saudara, ketika mereka atau manusia tidak dapat mendapatkan apa yang mereka cari, pasti mereka akan berpikir akan menjadi hal kesia-siaan
ketika kita sering dan berjumpa dengan Tuhan, ketika kita selalu datang dalam segala rutinitas kita beribadah, seolah-olah berkat Tuhan tidak menjadi bagian yang berpadanan sama. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang instan, tapi Tuhan ingin memproses setiap kehidupan manusia, sehingga pada kelak nanti ia menjadi baik adanya. Dan waktu Tuhan adalah menjadi waktu yang indah bagi kita sekalian. Saudara, sehebat apapun pendidikan kita, sepintar apapun yang dapat kita raih, atau segala harta benda yang kita peroleh, mau menyatakan bahwa ada hal yang terutama yang adalah bagaimana kita menata hikmat dan didikan yang Tuhan beri agar kita benar-benar hidup di jalannya. Dan kita lebih lagi mau menyatakan dalam segala syukur kita kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi kita di tengah persekutuan kita, di tengah-tengah keluarga kita, kembali selalu dan saya mengingatkan, jangan kita hanya terbungkus ketika kita beribadah hanya dalam ruangan gedung gereja, tapi jadikanlah rumah kita sebagai gereja kecil. Hidupkanlah rumah kita sebagai bagian yang selalu ada di dalam dan bersama dengan Tuhan. Gereja kecil kita ada di dalam rumah kita, dan kita boleh mendengar juga dengan segala nasihat dan peringatan yang diberikan, sebagaimana orang tua memberikan kepada anaknya, sebagaimana orang tua Salomo. Dan ini juga mengingatkan bagi kita selaku para orang tua, mari kita berikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Bukan semata-mata hal kekayaan, tapi bagaimana kita memberikan kelak agar mereka bahagia nantinya. Karena apapun yang mereka dapatkan kelak nantinya, mereka akan bersyukur atas segala kebahagiaan yang mereka awali di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Marilah kita sebagai orang tua, didiklah anak-anak kita dalam komunitas kita, sebagaimana rumah kita yang adalah gereja kecil yang selalu kita bawa dalam segala doa dan pinta kita kepada Tuhan, Sang Sumber Hikmat kita. Nyatakanlah dan berikanlah yang terbaik bagi kehidupan generasi lepas generasi kita, agar didikan Tuhan selalu menjadi berkat bagi kehidupan kita pribadi, keluarga, gereja, dan dimanapun kita berada. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita meresponi firman Tuhan. Kaulah ya Tuhan di surga hidup. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang bersama, persekutuan umat kudus, pengampunan dosa, bangkit dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber hikmat kami, di perjumpaan kami saat ini, di setiap rumah, dikala kami ada dalam peran kami sebagai orang tua, kami ada sebagai anak, dikala kami duduk bersama dalam peribadatan kami di rumah kami masing-masing, di tengah situasi yang membawa bagi kami dalam ranah spiritualitas kami beribadah, Tuhan memberkati, dan kami boleh menjadikan setiap rumah kami, baik sebagai gereja, menjadi persekutuan orang percaya, dan juga kami boleh menjadikan rumah kami sebagai gereja kecil, gereja-gereja yang kami hadirkan dalam rumah kami, yang adalah pujian, doa, firman, dan kami nyatakan bersama orang-orang yang kami kasihi. Berkati kami juga ya Tuhan, dalam peran dan tugas tanggung jawab kami, manakala kami ada sebagai orang tua. Kami boleh belajar melalui firman apa yang diserukan baik ayah maupun ibu dari didikan yang digenerasikan bagi anak. Kekasih, Tuhan memberkati apa yang boleh diingatkan bagi kami. Ada nasihat demi nasihat, ada peringatan demi peringatan, bahwa segala sesuatu sebagaimana pilihan yang kelak akan mendatangkan kebahagiaan, bukan semata-mata lebih dulu, adalah apa yang harus dimiliki. Kami belajar bagaimana perjalanan kehidupan Saul. Apapun yang ia awali, segala sesuatu ia memohon dalam kata-kata Tuhan, dan Tuhan memberikan kepadanya hikmat kebijaksanaan untuk ia dapat menimbang dengan berbagai pilihan demi pilihan yang membawa suatu konsekuensi. Di atas berbagai kelemahan demi kelemahan dan kekurangan, kami meyakini sebagaimana kami, ketika kami ada kekurangan kami ya Tuhan, ada berbagai kesalahan kami, namun mengajarkan kami kembali melihat dan berpotret bahwa Tuhan punya waktu yang terindah. Tuhan punya rancangan bagi kami, dan sebagaimana berkat Tuhan selalu nyata dalam segala kehidupan, teristimewa dengan nafas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu selalu menjadi corong iman bagi kami, yang selalu kami boleh kumandangkan, kami lanjutkan bagi generasi-generasi kami, anak-anak kami, bahkan juga di tengah persekutuan sebagai gereja Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Tuhan memberkati setiap mereka, bahkan setiap kami juga yang Tuhan percayakan, khususnya di pemerintahan Kabupaten Berau, dengan segala aktivitas kami. Ketika Tuhan juga ada dan berikan kami hikmat selalu, dimanapun kami bekerja dan berkarya, Tuhan serta kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Untuknya ya Tuhan, biarlah dimanapun Tuhan menempatkan kami, untuk kami tetap boleh berkarya, bekerja di dalam segala hal yang boleh kami lalui dalam hari-hari, dalam perjalanan seminggu sepekan kembali ke depan. Tuhan memberkati agar kami tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tetap menjaga kami, sebagaimana kami selalu diingatkan dalam perjalanan hidup beriman dengan iman kami, bahkan di tengah situasi ini, di tengah situasi pandemi, dengan tubuh yang kami boleh diami, agar kami juga boleh tetap kuat dalam iman kami, yang semuanya ya Bapa, Tuhan memberkati, mampukan kami, agar kami tetap menjalani aktivitas kami, karena Tuhan yang selalu ada menopang
Terima kasih ya Bapa, dan terima kasih kami berdoa untuk segala karya pelayan kami di tengah-tengah gereja. Jika kami masih dan kembali melanjutkan dalam virtual melalui rekaman atau dari Tuhan mau ada dan memberkati baik ibadah hari Minggu maupun ibadah keluarga di tengah situasi yang harus kami sikapi secara bijak di tengah-tengah keberadaan kami sebagai gereja di Kabupaten Berau ini. Tuhan memberkati sehingga pada waktunya nanti juga kami boleh berjumpa kembali dalam persekutuan umat. Bapak, makasih kami berdoa bagi mereka saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan memberkati, Tuhan serta mereka, orang-orang yang mendampingi, Tuhan tetap menopang mereka agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Segala sesuatu bagi mereka juga obat-obatan, Tuhan memberkati agar mereka diberikan pemulihan kekuatan bagi tubuh mereka. Sedemikian bagi keluarga lepas keluarga, dikala duka cita menjadi bagian untuk mereka, Tuhan hibur mereka, Tuhan kuatkan bagi mereka yang ditinggalkan, agar peristiwa duka cita tidak menyurutkan hidup beriman mereka, tapi terus dan meyakini sebagaimana firman Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga yang mengambil. Bapak, makasih kami berdoa untuk sukacita iman kami atas kehidupan aktual melalui pertambahan baik usia yang adalah perkawinan, baik usia yang adalah kelahiran kami. Tuhan memberkati agar pertambahan usia ini kami selalu melihat bagaimana didikan Tuhan telah menempa kami, didikan Tuhan dengan segala nasihat dan peringatan membawa berkat bagi hidup kami di kala pertambahan usia setahun yang Tuhan beri, agar kami dapat melalui kembali dalam topangan Tuhan. Kami berdoa untuk segala bentuk persembahan syukur kami yang kami nyatakan. Tuhan memberkati dengan segala metode atau cara yang gereja lakukan untuk hal-hal yang baru. Tuhan memberkati sehingga ketika kami pun boleh berbagi dalam berkat untuk persembahan syukur kami, biarlah semuanya kami lakukan, kami berikan dengan sukacita kami, bukan karena keterpaksaan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang bertugas pada ibadah hari Minggu ini di dalam pelayanan kami. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan juga bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah segala doa dan permohonan kami dalam pinta dan syukur kami. Doa ini kami bawa dalam Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara,
marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat disilahkan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, Bagimulah segala hormat, kebesaran, kekuatan, kemuliaan, dan keagungan. Sebagai tanda syukur, kami memberikan persembahan ini kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya untuk dipakai bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Engkau pakai bagi kemuliaan-Mu. Biarlah melalui hidup kami banyak orang yang mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin. Silakan duduk.
Warta Jemaat GPIB Rosiana Brau, Minggu 13 September 2020. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Rosiana Brau mengucapkan selamat beribadah dan selamat melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Diharapkan tiap warga atau keluarga jemaat memanfaatkan waktu di rumah dengan meningkatkan persekutuan di antara anggota keluarga atau family time, dan juga tetap menjaga kebersihan, pola hidup sehat dan sederhana, serta berolahraga secara teratur. Bagi saudara-saudara dan simpatisan yang berkeinginan menjadi warga jemaat atau berkeinginan mendapatkan pelayanan lainnya, dapat menghubungi presbiter di wilayah sektor masing-masing atau dapat menghubungi telepon kantor gereja. Yang kedua, diberitahukan bagi seluruh warga jemaat dan simpatisan di GPIB Jemaat Rosiana Brau terkait masa pandemi COVID-19 yang semakin marak di wilayah Kabupaten Brau dan sekitarnya, khususnya yang terkena dampak langsung akibat virus COVID-19, menindaklanjut hal tersebut di atas, maka untuk sementara waktu kegiatan pelayanan ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga ditiadakan terhitung sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020. Dan kegiatan pelayanan ibadah akan dimulai kembali pada hari raya hari Minggu tanggal 27 September 2020. Terkait hal tersebut di atas, maka akan ditindaklanjuti kembali melalui video rekaman ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga yang akan diteruskan kepada warga jemaat serta segala bentuk persembahan syukur dapat diserahkan langsung ke kantor gereja atau melalui majelis jemaat di sektor pelayanan masing-masing. Peneguhan pengurus bakat GPIB Jemaat Rosiana Brau diberitahukan kepada jemaat bahwa Pendeta Yansen William Riu Pasar akan melayani peneguhan pengurus pelkat periode 2020-2022 di GPIB Jemaat Rosiana Brau dan di pos pelkes yang akan dilaksanakan. Peneguhan pengurus pelkat di GPIB Jemaat Rosiana Brau akan ditentukan kemudian. B. Pos pelkes Sion Pemuda pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 09.00 WITA. C. Pos pelkes Galilea Segar pada hari Minggu 27 September 2020 pada pukul 09.00 WITA. Warta yang keempat, pemeriksaan kesehatan pelkat PKLU disampaikan kepada anggota pelkat PKLU untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di laboratorium klinik Katulistiwa, Jalan Haji Isa 2, Kelurahan Gayam. Batas pemeriksaan kesehatan sampai akhir bulan September 2020. Berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga Ibu Yansi Emma Mice, ibu dari Bapak Hari Bogor, pada tanggal 8 September 2020 pada usia 70 tahun di Ampura, Sulawesi
Utara dan telah dimakamkan pada hari tanggal 10 September 2020 di Amura, Sulawesi Utara. Majelis dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam. Sabda Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kiranya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian memberi kekuatan kepada keluarga untuk mengisi kehidupan dan dianugerahkan oleh Tuhan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Brau mengucapkan terima kasih kepada pelayan khidmat Pendeta Yansen William Pasa, kameramen Saudara Glenn Lubis, pemandu lagu Ibu Ormina Anglalam, pemusik Bapak Julius Mangkolek, dan operator tata ibadah Saudari Vero Simanjuntak, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarlah manat keputusan berkarya dalam hidup kita dan hiduplah dalam iman, sebab Ia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan ujian dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kita sekali.